Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan dari makalah perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia. Dan untuk pertama, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum. Sebelum lebih lanjut tentang pembahasan tentang perkembangan kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari kurikulum tersebut, yaitu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Menurut saya kurikulum adalah sebuah perangkat atau perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada peserta didik yang dimana di dalamnya itu terkandung rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode kependidikan. Oke, selanjutnya dalam perkembangan kurikulum di Indonesia itu ada tiga tahapan atau dibagi menjadi tiga, yaitu pertama yaitu kurikulum pra kemerdekaan, yang kedua yaitu kurikulum pasca kemerdekaan, yang ketiga yaitu kurikulum masa reformasi. Untuk pertama saya akan membahas tentang kurikulum pra kemerdekaan, di mana pada masa pra kemerdekaan ini Indonesia masih diduduki oleh kolonial Belanda, yang dimana dalam dia memberikan pelajaran digunakan untuk mendukung dan memperkuat apa ini namanya kepentingan kekuasaan penjajah dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah, dimana mereka memberikan pelajaran kepada pribumi, dan ketika mereka sudah mulai pintar membaca, pintar menulis, mereka akan dipekerjakan untuk kepentingan penguasa, kepentingan penjajah tersebut. Nah, kebutuhan pegawai dalam membangun usaha melalui kerja paksa, di mana setelah mereka diberikan pelajaran, mereka akan digunakan sebagai rumusa, sebagai rodi dan sebagainya, yang mereka akan diperas keringatnya. Ketika mereka sudah mendapat ilmu, mereka akan disuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan dengan mungkin tidak dibayar, bahkan dibayar tapi tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, bahkan ada yang tidak sama sekali tidak dibayar. Nah, di sisi lain dalam pembelajaran, dalam pendidikan, dalam pra kemerdekaan ini, para kolonial penjajah juga menyelipkan tentang untuk misi penyebaran agama, di mana dalam pembelajarannya itu diselipi ajaran-ajaran mereka, agama-agama mereka, seperti agama mereka contohnya Kristen dan sebagainya. Sudah tidak heran lagi karena motivasi mereka menjajah adalah salah satunya adalah gospel, yaitu penyebaran agama gitu. Selanjutnya yaitu penjajahan pada saat Jepang. Nah, berbeda dengan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang ini lebih cenderung pendidikannya mengarah ke pelatihan peperangan, di mana prajuritnya itu digunakan untuk membantu mereka dalam berperang dengan sekutu atau dengan lawan-lawan mereka gitu. Bahkan dalam masa penjajahan Jepang ini muncul yang namanya sekolah rakyat atau Kokomi Goku, yang itu tahap pembelajaran itu selama 6 tahun. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum pasca kemerdekaan. Nah, kurikulum pasca kemerdekaan ini sangat banyak sekali perubahannya. Nah, dalam kurikulum pasca kemerdekaan ini sudah mengalami yang nama perubahan dan perbaikan dalam bidang kurikulum tentunya. Dan dalam kurikulum ini sudah mengalami banyak sekali perubahan, bahkan jumlahnya itu 11 perubahan. Yang selanjutnya dimulai dari pra kemerdekaan sampai masa kemerdekaan yang terus disempurnakan dari 1947 sampai 2013. Nah, kenapa kurikulum ini selalu dirubah? Yaitu pertama dari hasil analisis, evaluasi, prediksi, dan tantangan internal dan eksternal. Sudah kita ketahui bahwa sebuah sistem itu pasti akan mengalami perbaikan sejalan dengan iringnya waktu. Tentunya juga menentukan relevansi dari keadaan sekitar juga harus
mengikuti perkembangan juga dari perubahan kurikulum tersebut. Dalam kurikulum itu ya ada yang namanya evaluasi, ya dimana dia berusaha untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi mengevaluasi untuk lebih baik lagi, mengevaluasi untuk lebih baik lagi, sehingga terciptalah beberapa perubahan dalam kurikulum. Jadi selanjutnya kurikulum pasca kemerdekaan ini dibatasi, batasnya itu sampai selesai pada saat masa reformasi, di mana masa reformasi itu jatuh pada tahun 1998. Nah, ini setelah adanya masa reformasi ini berdampak sangat luar biasa sekali dan sangat berkembang sekali dalam bidang kurikulum ini. Nah, diawali dengan terbitnya UU USPN nomor 20 tahun 2003. Oke, selanjutnya saya akan membahas lagi, yaitu terkait tentang pertama, yaitu kurikulum 1947 yang masuk ke dalam kurikulum pasca kemerdekaan. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir gitu. Dan istilah dalam kurikulum 1947 ini adalah dalam bahasa Belanda itu disebut leerplan atau rencana pembelajaran. Nah, ini perubahan ini lebih bersifat ke politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional gitu. Yang selanjutnya disebut kurikulum 1947 ini juga disebut sebagai rencana pembelajaran 1947. Tetapi kurikulum ini baru digunakan itu pada tahun 1950, di mana di dalam kurikulum tersebut memuat beberapa hal, yaitu pertama, daftar mata pelajaran dan juga jamnya. Yang kedua yaitu garis besar pengajaran. Terus selanjutnya adalah dalam kurikulum 1947 ini lebih cenderung pendidikannya itu sebagai development of atau pembentukan karakter, di mana kurikulum ini lebih menekankan ke karakter bahwa kita ini sudah negara yang bebas, sudah negara yang berdaulat, adil dan makmur, lebih ke karakternya dan tidak menekankan pada pendidikan kepemikiran gitu. Dan yang diutamakan dalam pendidikan kurikulum 1947 ini ya diantaranya adalah pendidikan watak, pendidikan kesadaran bernegara, ya karena sesuai dengan keadaan dulu, di mana pada masa ini kan habisnya kemerdekaan itu sudah munculnya kemerdekaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu kurikulum 1952, di mana pada kurikulum 1952 ini adalah rencana pembelajaran yang memperhatikan isi pelajarannya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada masa ini kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan itu lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran itu lebih dirincikan. Namun peserta didik di sini masih diposisikan sebagai objek, karena guru menjadi subjek sentral, bukan sebagai lagi perantara ya, fasilitator, tapi di sini menjadi subjek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuannya. Guru di sini menentukan apa saja yang akan diperoleh siswanya di kelas, dan guru pula yang menentukan standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Nah, sekarang kan kita bisa lihat bahwa guru adalah sebagai fasilitator, tapi pada masa kurikulum 1952 ini adalah guru itu yang mengatur apa saja yang akan ditransfer ilmunya kepada siswanya. Jadi ya terserah gurunya menyampaikan ilmu ini ya yang diterima siswa ya seperti itu gitu. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan terkait tentang pembahasan perkembangan kurikulum. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nama saya Nausea, NIM 2061942. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Rahmadi Bagus Wijaya
yakni tentang kurikulum pasca kemerdekaan. Dan kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964, di mana pokok-pokok pikiran dari kurikulum 1964 ini, pemerintah mempunyai harapan atau keinginan yakni menjadikan rakyat mendapatkan pengetahuan akademik, yakni sebagai pembekalan di jenjang SD. Nah, sehingga pada kurikulum ini lebih dipusatkan pada program Pancawadana. Pancawadana yaitu pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Jadi kurikulum 64 ini lebih menekankan pada pengembangan dari 5 ini tadi. Kemudian kurikulum 1968 ini, kurikulum ini menjadi pembaharu dari kurikulum 64. Nah, yang mana dalam kurikulum ini terjadi perubahan struktur, yaitu dari program Pancawadana menjadi program pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, tujuan dari kurikulum 1968 ini di dalam bidang pendidikan, yakni pendidikan diupayakan mampu membentuk manusia yang berpancasila. Kita lihat saja dari programnya, ini pembinaan jiwa yang berpancasila. Jadi tujuan dari kurikulum ini yakni diharapkan pendidikan ini mampu membentuk manusia yang berpancasila. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Nah, pada kurikulum 1975 ini lebih menekankan pada tujuan yakni pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, adanya kurikulum 1975 ini dilatar belakangi oleh adanya konsep manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective. Nah, yang mana metode, kemudian materi, dan tujuan pengajarannya ini telah dirinci dalam PPSI, yaitu Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional, atau dikenal dengan sebutan satuan pelajaran. Satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, kemudian dalam satuan pelajaran ini dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga ada evaluasi. Kemudian kurikulum 1975 ini mengalami banyak kritikan, banyak dikritik. Nah, dalam kurikulum ini peran guru sangatlah penting, karena dalam kurikulum ini guru diwajibkan diwajibkan membuat sebuah rincian tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar proses belajar mengajar berlangsung. Jadi guru di sini harus lebih detail dalam mengajarnya. Nah, sehingga di sini peran guru sangatlah penting. Dia harus detail dalam mengajar, sehingga banyak dikritik. Kemudian lahir kurikulum setelahnya, yaitu kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini biasa disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum ini menekankan pada proses skill approach, mengutamakan pada pendekatan proses, akan tetapi faktor tujuan ini tetap penting. Nah, dalam kurikulum ini siswa menjadi subjek dalam belajar. Nah, siswa nanti tugasnya adalah mengelompokkan, mengembangkan, kemudian mencocokkan. Nah, seperti itu. Kemudian model yang seperti ini disebut dengan program CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Nah, jadi tujuan dari kurikulum 1984 ini adalah menjalankan program CBSA, cara belajar siswa aktif, menjadikan siswa menjadi yang lebih aktif. Nah, kemudian penerapan dari model CBSA ini mendatangkan beberapa nilai minus. Di antaranya yaitu terjadi kegaduhan di dalam kelas, karena kan siswa dalam kurikulum ini dia lebih aktif, dia harus berdiskusi sehingga timbul kegaduhan di dalam kelas. Kemudian
ada tempelan gambar di mana-mana. Nah, dari hasil diskusi itu biasanya diskusi menggunakan gambar, menggunakan tempelan seperti itu. Ini berdasarkan uji coba yang telah dilakukan di sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada guru ini tidak lagi sebagai penceramah, karena di sini siswa menjadi lebih aktif. Jadi guru tidak lagi menerangkan, tidak lagi berceramah panjang dan lebar seperti itu. Nah, akan tetapi CBSA ini terjadi kurangnya implementasi dari kurikulum ini, sehingga beberapa sekolah ini kurang mampu menerapkannya dalam menerapkannya. Nah, kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 1994. Ini kurikulum terakhir pasca kemerdekaan. Nah, kurikulum ini merupakan hasil upaya perpaduan antara kurikulum sebelumnya, terutama antara kurikulum 1975 dan juga kurikulum 1984. Nah, akan tetapi perpaduan kurikulum-kurikulum sebelumnya ini ternyata juga belum berhasil. Karena apa? Karena dalam kurikulum 1994 ini beban belajar siswa ini menjadi lebih berat, karena siswa harus mempelajari berbagai macam muatan nasional dan juga muatan lokal. Nah, muatan lokal ini terdiri dari dia harus mempelajari kesenian daerahnya masing-masing, sesuai masing-masing daerahnya, sehingga beban belajar siswa ini menjadi tambah berat. Di lain mempelajari dari kesenian daerah maksudnya bahasa daerah masing-masing sesuai asal daerahnya. Selain itu juga mungkin dari masyarakat itu muncul sebuah isu-isu yang menurut mereka harus dimasukkan dalam kurikulum tersebut, sehingga beban belajar bagi siswa ini menjadi lebih berat. Nah, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, kurikulum 1994 ini dikenal dengan istilah kurikulum yang super padat. Semuanya serba harus dipelajari, seperti itu. Nah, pada tahun 1998 ini bersamaan dengan kejatuhan rezim Soeharto, ini bersamaan dengan peristiwa tersebut lahir sebuah kurikulum baru, yaitu kurikulum 1999, yang mana tujuan dari adanya kurikulum 99 ini yakni menekankan pada pemahaman konsep keterampilan menyelesaikan soal dan juga pemecahan masalah, problem solving-nya. Nah, kurikulum 99 ini menerapkan prinsip link and match. Link and match ini yaitu prinsip penyelarasan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Misalkan saja dalam hal link and match ini yaitu penyelarasan antara lulusan universitas dengan dunia usaha. Iya, penyelarasan seperti itu. Nah, ini misalkan saja contohnya dalam sekolah kejurusan STM, sekolah teknik menengah itu. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Itu tadi dari kurikulum pasca kemerdekaan. Jadi ada 7 yang sudah kami sampaikan. Mungkin dari saya banyak kurangnya, mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada masa reformasi. Kurikulum pada masa reformasi hingga detik ini telah mengalami 3 kali perubahan, yakni yang pertama pada tahun 2004 atau biasa yang disebut dengan KTSP. Nah, pada KTSP ini kurikulum lebih ditekankan kepada kompetensi siswa. Ciri-ciri dari KBK yaitu yang pertama berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pada tahun 2006 atau biasa yang disebut dengan KTSP. Pada KTSP ini lebih mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan.
Dalam hal ini, dalam kurikulum KTSP ini, guru lebih ditekankan atau lebih berkuasa untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Tujuan dari KTSP yaitu pendidikan nasional sesuai dengan potensi, kondisi, dan kekhasan daerah tersebut. Gitu. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau biasanya disebut sebagai K13. Nah, pada K13 ini merupakan kurikulum penyempurna dari sebelum-sebelumnya. K13 ini yaitu untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, aktif melalui pengamatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, dalam K13 ini, guru dituntut untuk profesional merancang pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif. Tujuan dari K13 sendiri yaitu untuk mengembangkan dan memperkuat sikap potensi keterampilan secara seimbang. Nah, akan tetapi dari K13 ini lebih ditekankan kepada spiritual dan sosial atau sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam. Sekian dari penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.